Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok yang berteman saya yaitu Yasa Ajeng Sakurai dan yang terakhir Ida Istroatul Mardiah. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil advokasi kesehatan dengan judul Pencegahan Penggunaan Rokok Elektrik pada Remaja di Wilayah Malioboro, Kota Yogyakarta. Yang mana tujuan dari program ini itu untuk meningkatkan pengetahuan remaja mengenai bahaya rokok elektrik, eh, sekaligus mendorong pentingnya dukungan kebijakan untuk melindungi remaja dari dampak penggunaan vape. Nah, baik, langsung aja ya kita masuk dalam materi pertamanya, yaitu ada latar belakang, yang mana latar belakang ini pada beberapa tahun terakhir penggunaan rokok elektrik itu atau vape itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nah, yang mana terutama pada kalangan remaja. Nah, berdasarkan data studi kasus yang kami gunakan, ada sekitar 40% remaja itu pernah mencoba menggunakan rokok elektrik. Nah, fenomena ini tuh menjadi perhatian karena saat ini masih belum terdapat regulasi daerah yang secara khusus tuh mengatur penjualan maupun promosi rokok elektrik secara ketat. Nah, selain itu, iklan vape tuh juga masih mudah ditemukan, baik melalui media sosial maupun media lainnya, sehingga remaja tuh menjadi kelompok yang paling rentan terpapar promosi tersebut. Nah, menurut WHO, terus perusahaan rokok elektrik itu sering memasarkan produknya secara agresif melalui influencer, media sosial, dan berbagai varian rasa yang menarik sehingga membuat remaja itu tertarik untuk mencobanya. Terus selanjutnya, mengapa sih rokok elektrik itu menjadi masalah? Nah, walaupun sering dianggap lebih aman dibandingkan rokok biasa, sebenarnya rokok elektrik itu tetap memiliki berbagai resiko kesehatan. Pertama, vape mengandung nikotin yang bersifat adiktif dan menyebabkan ketergantungan. Yang kedua, penggunaan nikotin pada usia remaja itu dapat mengganggu perkembangan otak yang masih dalam tahap pertumbuhan. Yang ketiga, yaitu penggunaan vape itu dapat menurunkan konsentrasi dan memengaruhi proses belajarnya. Terus yang keempat, penelitian itu menunjukkan bahwa penggunaan vape itu masih memiliki resiko lebih tinggi untuk beralih menjadi perokok rokok konvensional. Dan yang terakhir, itu vape juga dapat menimbulkan gangguan kesehatan paru-paru maupun jantung. Nah, yang mana WHO itu juga menjelaskan bahwa paparan nikotin pada anak dan remaja itu dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap fungsi otaknya dan meningkatkan resiko kecanduan. Selanjutnya ada identifikasi isu advokasi. Nah, untuk isu pertamanya yaitu berdasarkan fakta yang ada, isu utama itu kami angkat adalah meningkatkan penggunaan rokok elektrik pada remaja akibat lemahnya regulasi serta tingginya paparan promosinya. Nah, terhadap beberapa faktor yang menyebabkan masalah ini tuh dapat terjadi. Yang pertama itu kurangnya edukasi kesehatan. Nah, yang kedua pengaruh teman sebaya. Terus yang ketiga mudahnya akses pembelian vape dan banyak iklan di media sosial serta belum adanya kebijakan daerah yang kuat. Nah, dan menurut Farid dan kawan-kawan, penelitiannya yaitu suatu isu itu dapat dijadikan isu advokasi apabila merupakan masalah kesehatan yang aktual, berdampak luas dan membutuhkan dukungan kebijakan dalam penyelesaiannya. Nah, oleh karena itu, penggunaan vape pada remaja itu memengaruhi kriteria sebagai isu advokasi kesehatan. Selanjutnya ada tujuan advokasi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Tujuan advokasi. Tujuan umum dari advokasi ini adalah melindungi remaja dari bahaya penggunaan rokok elektrik melalui edukasi kesehatan dan penguatan dukungan kebijakan. Sedangkan tujuan SMART yang kami tetapkan dalam meningkatkan pengetahuan remaja yakni mengenai bahaya rokok elektrik melalui kegiatan edukasi dan pembagian poster kesehatan di kawasan Malioboro pada tanggal 4 Juli 2026. Target utama dari kegiatan ini adalah remaja, pelajar, dan pengunjung usia muda yang berada di kawasan Malioboro. Next. Mitra jejaring. Dalam advokasi kesehatan diperlukan kerjasama berbagai pihak atau mitra jejaring. Pemerintah daerah berperan dalam penyusunan regulasi, dinas kesehatan berperan menyediakan data dan edukasi kesehatan, sekolah menjadi tempat pelaksanaan edukasi kepada remaja, media berperan menyebarluaskan informasi kesehatan, organisasi pemuda berfungsi sebagai agen perubahan di masyarakat, sedangkan masyarakat berperan memberikan dukungan sosial terhadap upaya pencegahan penggunaan vape.
Kolaborasi lintas sektor ini penting agar program advokasi dapat berjalan lebih efektif. Next. Strategi advokasi. Dalam kegiatan ini, kami menggunakan 3 strategi utama advokasi kesehatan, yakni pertama adalah kampanye kesehatan, yaitu melalui edukasi langsung dan pembagian poster kepada masyarakat. Yang kedua adalah lobby, yaitu upaya menyampaikan data dan fakta kesehatan kepada pihak yang memiliki kewenangan sehingga muncul perhatian terhadap masalah penggunaan vape pada remaja. Yang ketiga ada pengembangan jejaring dengan melibatkan sekolah, organisasi remaja, dan tenaga kesehatan agar pesan dapat menjangkau lebih banyak sasaran. Ketiga strategi ini saling melengkapi dalam mencapai tujuan advokasi. Next. Media yang kami gunakan adalah poster kesehatan, yakni ada di contoh pada slide PPT kami. Alasan pemilihan poster karena poster mampu menyampaikan informasi secara cepat, menarik, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Pesan utama yang terdapat pada poster yaitu rokok mengandung zat berbahaya, nikotin menyebabkan kecanduan, rokok meningkatkan risiko penyakit kronis, membahayakan perokok aktif maupun pasif, dan berhenti merokok dapat meningkatkan kualitas hidup. Melalui poster ini diharapkan masyarakat lebih mudah memahami pesan kesehatan yang kami sampaikan. Next, selanjutnya akan dibacakan langsung dengan teman. Baik, di sini untuk rencana pelaksanaannya, kegiatan advokasi dilaksanakan di kawasan Malioboro, Yogyakarta pada tanggal 4 Juli 2026. Sasaran kegiatannya meliputi remaja, pelajar, wisatawan usia muda, dan masyarakat umum. Untuk bentuk kegiatan yang dilakukan, yaitu yang pertama ada membagikan poster edukasi, yang kedua memberikan penilaian singkat selama 3-5 menit, yang ketiga mengajak masyarakat membaca dan memahami isi poster, yang keempat melakukan dokumentasi kegiatan sebagai bukti pelaksanaan. Oke, next. Untuk materi edukasi yang disampaikan, dalam edukasi yang kami berikan terdapat beberapa poin utama. Yang pertama itu vape mengandung nikotin yang dapat menyebabkan ketergantungan. Yang kedua, penggunaan vape dapat mengganggu perkembangan otak remaja. Yang ketiga, vape mengandung berbagai zat kimia yang berpotensi merusak paru-paru. Yang terakhir, penggunaan vape dapat meningkatkan risiko seseorang menggunakan rokok konvensional. Menurut WHO, remaja yang menggunakan rokok elektrik memiliki kemungkinan hampir 3 kali lebih tinggi untuk menjadi pengguna rokok konvensional dibandingkan remaja yang tidak menggunakan vape. Oke, next. Baik, di sini ada dokumentasi dan respon sasaran. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan, kami membagikan sebanyak 5 poster dan memberikan edukasi kepada 5 peserta di kawasan Malioboro. Dari hasil kegiatan diperoleh beberapa respon positif. Sebagian besar peserta sebelumnya belum mengetahui bahwa vape mengandung nikotin yang dapat menyebabkan kecanduan. Peserta juga mendukung adanya edukasi kesehatan mengenai bahaya vape. Selain itu, peserta menyatakan bahwa informasi lebih mudah dipahami karena disampaikan menggunakan media poster yang menarik. Oke, next. Baik, di sini kesimpulannya, berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan rokok elektrik pada remaja merupakan masalah kesehatan yang perlu mendapat perhatian serius. Edukasi kesehatan melalui poster dan komunikasi langsung terbukti dapat membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat. Namun, upaya edukasi saja tidak cukup, diperlukan dukungan dari pemerintah, sekolah, media, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mampu melindungi remaja dari bahaya rokok elektrik. Oleh karena itu, advokasi kesehatan menjadi salah satu strategi penting dalam mendorong perubahan perilaku, sekaligus mendukung terbentuknya kebijakan kesehatan yang lebih baik. Ini untuk merupakan referensi yang kami sebagai panduan pembuatan program tersebut. Nah, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, bahwa kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan maupun penyusunan kegiatan maupun program ini. Nah, oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari Ibu sebagai dosen pengampunya, dan terima kasih atas perhatian Ibu dosen
dan teman-teman sekalian. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.